Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ar-rasul ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat subuh surah ageng Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di rumah Allah ini. Kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada suatu kaum di dalam hadis tersebut Allah yang dimana dia duduk berada di rumah Allah, di majelis ilmu, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya rahmat. Allah akan berikan rahmat kepadanya. Allah akan berikan keberkahan hidupnya. Kemudian anzalas sakinah, Allah akan berikan ketentraman pada dirinya. Dan kelak nanti di yaumil akhir Allah akan sebut namanya di hadapan para malaikatnya. Inilah yang memotivasi kita bagaimana kita senantiasa untuk terus menjaga diri kita agar tetap terjaga keimanan, keistiqomahan kita. Karena dengan keimanan dan keistiqomahan ini maka Allah akan berikan kemuliaan hidup di dunia ini dan kemuliaan hidup di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang dampak negatif maksiat dan dosa. Dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhami, memberikan potensi kepada diri manusia dengan dua potensi, yaitu potensi fujur, yaitu berbuat kejelekan atau kemaksiatan. Kemudian potensi yang kedua adalah wa taqwaha, yaitu potensi ketakwaan. Dua potensi yang Allah berikan ini, bagaimana dua potensi ini dominan dalam kehidupan kita. Ketika potensi fujur, kemaksiatan itu ada dalam diri kita, bahkan sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi kehidupannya, maka ketika dia mengikuti jalannya fujur, maka endingnya akhirnya adalah kehinaan, kesesatan, dan bahkan dia akan ditempatkan kepada neraka jahanam. Ketika kehidupannya diliputi dengan wataqwaha, yaitu ketakwaan, maka kehidupannya akan berada dalam kebaikan.
Walaupun nanti ada kuadran kehidupan itu ada 4 ya. Mungkin lain waktu saya sampaikan. Di antaranya adalah ada orang yang mulia di dunia ini dan ada yang mulia di akhirat. Ini orang yang jos ya, orang yang terhebat. Ini diwakili oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian di bawahnya ada yang hina di dunia dan mulia di akhirat. Ini yang ketiga ya. Ada orang yang hina di dunia, tidak terkenal di dunia, tetapi di langit terkenal. Mulia dia di akhirat. Nah, minimal kita ngambil yang inilah, ya. Minimal. Kalau tidak bisa mulia di dunia, mulia di akhirat, paling tidak kita hina di dunia tetapi mulia di akhirat. Artinya kita masih beruntung. Ya, banyak yang diwakili ya. Wais Al-Qarni ya, tidak terkenal di dunia tetapi disebut-sebut ya di akhirat, di langit ya. Maka ketika kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka sesungguhnya kita berada dalam keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua potensi ini pada diri manusia sesungguhnya ini mengalami bagaimana kita memilih, bagaimana kita menetapkan bahwa kita ini berada dalam ketakwaan. Di dalam ketakwaan itu pasti ada ujian-ujian fujur. Ketika seseorang itu berada pada tingkatan yang tinggi, itu sesungguhnya dia sudah mengalami tahapan-tahapan, sudah mengalami ujian-ujian, tetapi dia mampu menghadapi fujur itu, kemaksiatan itu. Maka dia akan beruntung, dia akan berada dalam ketakwaan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang dampak negatif perbuatan maksiat dan dosa. Kita pahami bahwasanya bahwa dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan mudarat. Ya, ini kuncinya di sini. Bahwa dosa dan kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan mudarat. Mudarat itu bahasanya kerugian ya, kerugian. Ketika orang berbuat dosa dan maksiat, kerugian yang paling besar yang dia alami adalah kerugian hati. Harusnya hati itu ya, maka hati itu kan ada penyakitnya ya. Dan penyakit-penyakit hati itulah awal munculnya karena banyaknya berbuat dosa dan maksiat. Kalau sudah hatinya sudah sakit, ya, kerugian hatinya sudah dia alami, maka sesungguhnya akan melebar kemana-mana. Padahal hati ini kan susah dilihat, ya. Tetapi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ya, melakukan dosa, sesungguhnya hatinya itu akan punya penyakit. Nah, ini yang banyak beredar, yang banyak terbuka adalah penyakit fisik, ya, jasmani. Nah, kadang-kadang kita sibuk atau perhatian penuh dengan penyakit fisik atau jasmani, tapi kita lupa dengan penyakit hati. Maka kalau penyakit hati, obatnya ya tidak pil, tidak suntikan, ya, tidak obat-obat dari kedokteran, tetapi hatinya ada penyakit berarti harus diobati dengan hatinya, ya, dengan tausiah, ya, memberikan nasihat.
kemudian dia akan mengalami kehinaan hidup. Jadi kalau hatinya sudah sakit ya, karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia akan berada kepada kehinaan hidup. Dan dia akan mendapatkan berbagai penyakit ya, berbagai penyakit di dunia dan di akhirat. Kalau kita melihat ya sejarah kehidupan manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada umat manusia karena dosa dan kemaksiatannya. Kalau kita telusuri dari awal misalnya, ya. Bukankah dosa dan maksiat itu yang menyebabkan ya ayah dan ibu kita ya, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu dikeluarkan dari surga? Ada yang jawab, wah itu kan kehendak Allah. Memang benar kehendak Allah, tetapi ada pelajaran yang berharga ya. Mengapa Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia? Dan kita pahami bahwa surga adalah tempat yang indah, penuh kenikmatan, kelezatan. Apa saja yang kita minta ada. Dari kesenangan-kesenangan yang ada itu karena Nabi Adam alaihissalam melanggar ya, apa yang Allah perintahkan, akhirnya di situ berlakulah hukum pemberian sanksi. Ya. Maka dikeluarkanlah Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia, yang dimana dunia itu dari, kalau surga itu penuh kenikmatan ya, kalau di bumi ya itu penuh dengan penderitaan. Maka di dunia ini prinsipnya adalah hidup berjuang, tidak bersantai-santai. Kemudian juga karena dosa dan maksiat Allah mengeluarkan iblis ya dari langit. Ya, bahkan iblis ini terusir dan terlaknat. Jadi iblis ini sampai dia berjanji ya, sampai dia berjanji di waktu di langit ya, berjanji ketika sudah menggoda Nabi Adam alaihissalam, dia berjanji bahwa dia akan terus melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengajak umat manusia kepada jalan kesesatan. Kemudian bukannya karena dosa dan maksiat ya yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan. Ya, ini kisahnya Nabi Nuh ya. Maka filosofinya perahunya Nabi Nuh adalah bagaimana perahu itu ya secara fisik itu menyelamatkan jasadnya, fisiknya manusia-manusia yang beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya adalah perahu itu menyelamatkan keimanan, mempertahankan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dosa dan maksiat itu mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad ya. Bahkan mereka menjadikan ya hingga menjadi mayat-mayat yang bertebaran di permukaan bumi. Kemudian kaum Samud misalnya, karena dosa dan maksiatnya ya Allah mengirimkan suara yang menggelegar, petir, kilat. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Itulah ujian-ujian Allah ya kepada kaum Samud ya. Bahkan menurut riwayat ya di dalam sejarahnya, sampai-sampai suara yang menggelegar itu memotong jantung-jantung dan rongga tubuh manusia. Akhirnya mereka binasa. Ya. Kemudian kisahnya kaum Lut. Ya, itu satu desa. Ya, satu desa kaum Lut. Ya, sampai-sampai malaikat itu mendengar lolongan anjing mereka karena dahsyatnya azab yang diberikan Allah kepada kaum Lut. Ya. Dan dalam kisahnya kaum Nabi Lut ini tidak saja dibalik oleh Allah, itu ternyata juga ada lemparan batu-batu dari langit. Wah, itu dahsyat ya. Kita nggak membayangkan. Ini
sejarah kehidupan manusia. Ya, dulu. Jadi sebelum kita ada kehidupan manusia sebelum kita, dan Allah berikan ujian. Ya, Allah berikan hukuman kepada mereka karena dosa dan maksiat. Nah, kemudian kaum Syuaib, ya, Nabi Syuaib juga itu diberikan ujian karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ya, Allah mengirimkan awan, ya, awan azab yang berlapis-lapis, ya. Sampai-sampai awan itu di atas kepala mereka. Dan awan itu yang turun bukan air, tetapi yang turun apa? Api yang menyala-nyala. Kita nggak bayangkan, ya Allah, ya. Ketika Allah beri ujian, musibah, ya, hukuman kepada suatu kaum yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kalau kita lihat atau mendengar kisah ini kan kita membayangkan film, ya. Oh, kalau film wajar itu, film kartun lagi ada awan, ada api. Apalagi di kartun itu ada apa? Film-film itu kan melempar api, ya. Wah, seperti itu, ya. Ini kejadian nyata yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian kisahnya Fir'aun dan bala tentaranya, ya, yang menandakan bahwa sehebat-hebatnya kekuasaan, sehebat-hebatnya orang bahkan mengaku sebagai Tuhan, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Akhirnya, ya, Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan. Dan sampai sekarang kita bisa melihat kalau ada orang yang nggak percaya Fir'aun, silahkan buktikan. Dalam Al-Quran ada, Allah akan tampakkan bukti-bukti, ya, bahwa Fir'aun itu, ya, walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, berkuasa, tapi tidak ada apa-apanya. Kita bisa lihat, ya, jasadnya sampai sekarang. Kemudian kisahnya Qorun, ya, bagaimana Allah membenamkan Qorun dan hartanya, keluarganya, ya. Itu karena apa? Karena dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh, ya, pengikut umatnya Nabi Nuh juga Allah berikan ujian, Allah berikan hukuman kepada mereka yang berbuat maksiat. Ya, bahkan kalau kita lihat Bani Israel, ya, Bani Israel juga Allah ketika Allah mengutus suatu kaum, ya, yang berkekuatan besar. Jadi Bani Israel ini kan dalam sejarahnya adalah kaum yang besar, ya. Tapi karena besarnya mereka merasa hebat, ya, akhirnya merajalela juga yang namanya pembunuhan-pembunuhan, ya. Memperbudak anak-anak, para wanita, ya. Bahkan membakar rumah, ya. Merampas harta benda. Itu terjadi di mana-mana, ya. Ketika Bani Israel, ya, ketika Bani Israel itu ditimpa hukuman, ya, maka kehancuran yang terjadi, ya. Sehingga Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-A'raf, ya, wa itta'adzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al azab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian disebutkan di dalam Musnad, ya, Musnad ini Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, ya. Berarti ada hubungannya antara dosa dan
rezeki. Ada orang banyak kisah ya, bagaimana pembisnis itu kolab ya, kolab itu hancur ya, itu karena ternyata dia melakukan riba misalnya. Ya. Indahnya Islam ya yang Rasulullah sampaikan ya, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah at-tawwabun, yaitu orang yang bertobat. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa ya, itu bagaimana kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita yakin bahwa dosa dan maksiat itu berdampak negatif dalam kehidupan kita. Ya. Tidak saja di dunia tetapi kelak di akhirat. Kalau itu berdampak negatif, ya, maka sesungguhnya itu akan menjadikan hidup kita di dunia saja tidak tenang. Ya. Di dunia saja merasakan kegersangan hati, kehampaan hati. Hati kita tidak tenang. Ya. Dan ciri-ciri hati tenang itu adalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, yaitu dengan mengingat Allah. Ketika orang berbuat dosa dan maksiat, itu sesungguhnya dia tidak ingat sama Allah. Tetapi bukan berarti udah saya berbuat dosa ini nggak ingat sama Allah. Tetapi ada kesadaran dalam diri kita bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara berbuat dosa dengan taubat ini adalah adanya kesadaran dalam diri kita bahwa dosa dan maksiat yang kita lakukan ini tinggal bagaimana kita terus berlanjut kepada berbuat dosa atau kita kembali kepada jalan Allah, yaitu kesadaran, yaitu taubat. Nah, ini yang perlu kita kalau AA game itu ya manajemen kolbunya. Bagaimana kita mengelola hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dampak buruk ya. Saya tidak sampaikan semuanya, tapi ini cukup menjadi ingatan bagi kita semuanya ya, agar kita menghindari ya maksiat dan dosa ini. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat ini, bagaimana kita berusaha menyadari dan kembali lagi kepada jalan Allah. Karena kalau di dalam Al-Qur'an itu ya wasari'u ila magfirah ya. Kita untuk bersegera ya, bersegera meminta ampunan Allah, bersegera untuk bertobat. Jadi kalau kita berbuat dosa maksiat, harusnya kuncinya adalah mensegerakan cepat-cepat kita untuk kembali kepada jalan Allah. Dampak-dampak buruk maksiat. Yang pertama adalah maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Ya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Dan cahaya ini ya, nur itu berlawanan dengan yang namanya maksiat, dosa. Tidak pernah akan ketemu. Ya, tidak akan pernah ketemu. Maka doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kita ingin ditunjukkan oleh Allah kebaikan ya, kebaikan agar kebaikan itu mengikuti kita. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kita berharap bahwa kebatilan ya, kemaksiatan itu menjauh dari kita ya. Maka ketika kita ingin mencari ilmu ya, di majelis ilmu, harusnya kita bersihkan hati kita ya dari perbuatan yang terbanyak itu adalah perbuatan yang hubungannya dengan manusia itu adalah dzon ya, prasangka-prasangka ya. Ini yang ternyata prasangka ini dipakai oleh setan ya, dalam surat An-Nas itu ya, alladzi yuwaswisu ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu menghembuskan kewaswasan, prasangka-prasangka di hati manusia ya. Jadi mudah sekali manusia itu ya, disitulah pentingnya husnudzon ya, bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah ya. Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Nah, maka kisahnya Imam Syafi'i ya,
Imam Syafi'i itu gurunya Imam Syafi'i ini kan Imam Malik ya. Jadi suatu saat Imam Syafi'i ini duduk ya sambil membacakan sesuatu di hadapan gurunya yaitu Imam Malik ya. Itu kecerdasan ya, kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i itu luar biasa ya. Sampai-sampai Imam Malik ini tercengang melihat Imam Syafi'i ini. Dan beliau pernah berkata ya, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dalam kegelapan maksiat. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah tarkul ma'asi ya. Selain kecerdasan ya, itu ada tarkul ma'asi, yaitu menjauhi kemaksiatan. Jadi bisa jadi ketika kita membaca sesuatu kok nggak apal-apal. Belajar Al-Quran ba dibaleni dari atas apa ya? Walaupun ada unsur u-nya ya, usia. Ya bagi kita semuanya bagaimana juga ketika kita menuntut ilmu, kita membaca Quran, kita ingin menghafalkan ya. Maka kebersihan hati ya, meminta kepada Allah, kita berdoa ya. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu Allah ini ya. Kemudian yang kedua, maksiat itu menghalangi datangnya rezeki ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, bahwa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu ya, sesungguhnya seorang itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Tetapi ada mungkin kita melihat, wah orang ini kok nggak beriman, orang ini kok berbuat maksiat ya, tetapi kok hartanya berlimpah. Nah, kita harus hati-hati. Bisa jadi harta itu menjadi ujian bagi kita, melenakan kita, sebagaimana tadi dicontohkan oleh Korun. Ya, Korun tuh hartanya orang di dunia sekarang nggak ada lah seperti Korun ya. Siapa orang yang terkaya di dunia? Misalnya Bill Gates itu berapa triliun uangnya. Itu nggak ada apa-apanya dengan Korun. Ya. Tetapi harta yang banyak tidak menjadikan dia itu taat sama Allah, maka Allah akan hukum. Ya. Siksa di dunia dengan menghancurkan, membinasakan Korun itu. Tidak saja hartanya tetapi juga keluarga-keluarganya. Kemudian yang ketiga ya. Jadi seorang hamba itu terhalang rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Jadi sebagaimana takwa itu ada hubungan dengan min haitsu la yahtasib ya. Jadi takwa ya itu ada hubungannya dengan min haitsu la yahtasib, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Dan meninggalkan takwa itu akan menyebabkan kefakiran, kemiskinan. Dan kemiskinan yang terbesar adalah kemiskinan iman ya. Maka kalau orang sudah miskin, kalau miskin harta itu tidak menjadikan orang tersesat, tidak menjadikan orang itu binasa, tidak menjadikan orang itu tidak selamat di dunia. Masih bisa dia melakukan kemiskinan itu, masih bisa dia usahakan. Tetapi ketika kemiskinan iman dalam dirinya, kegersangan hati ya, maka sesungguhnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah ya. Jadi ini biasanya dirasakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita digerendengi orang, kalau kita didiamin oleh seseorang, itu masih bisalah kita bisa selesaikan. Tapi kalau didiami oleh Allah, ya, itu hati kita mungkin ya dalam keadaan was-was, takut, wah nek saya meninggal gimana ya. Kemudian yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik ya. Jadi kata kuncinya adalah orang baik. Jadi kalau kita merasa asing dengan orang baik, perlu kita waspadai. Tapi kalau asing dengan orang-orang yang tidak baik, enggak masalah ya. Karena apa? Bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik.
boleh ya. Kalau kita bisa mewarnai, bisa mengajak kepada kebaikan ya. Tapi kalau kita digerendengi dengan orang yang solih, ya, dijauhi oleh orang yang solih, wah berarti pertanyaannya saya ini baik apa tidak? Ya, ya solih di sini kacamata agama ya. Baik solih di sini adalah solih memang Allah berikan, wah ini orang yang solih ini. Ya. Kemudian yang kelima, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Wah ini, ya Allah ya. Mungkin kita merasakan ya. Saya pernah juga merasakan ya. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ketika melakukan sesuatu kok dipersulit. Sebetulnya mudah, tapi kok dipersulit. Ya, itu bisa jadi karena dosa dan maksiat kita. Ya. Pekerjaan itu bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan, itu sebetulnya tergantung dari kita. Ya, bisa jadi karena kita menunda-nunda waktu sholat, ya, mungkin menurut pikiran kita, wah nanti ajalah, ini kelihatannya sudah mau selesai ini. Ternyata nggak selesai-selesai, sudah tidak selesai, sholat pun ditinggalkan, sholat pun terbengkalai, lalai sholatnya. Ya. Maka dalam surat Al-Ma'un itu ya fawailul lil musallin, ya celakalah orang yang sholat. Ya. Siapa celaka orang yang sholat? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu adalah orang yang sholatnya lalai, lalai waktu, lalai ketika sholat. Harusnya sholat itu mengingat Allah, tetapi sholatnya tidak mengingat Allah. Ya, itu orang yang lalai. Harusnya setelah sholat dia terjaga. Ya, tanha anil fahsya'i wal munkar, terjaga dari kemaksiatan. Setelah sholat dia berbuat maksiat misalnya. Itu orang yang lalai. Jadi mengalami kesulitan. Bahkan ada seseorang yang karena maksiat dan dosanya itu mengalami jalan buntu. Ya, jalan buntu. Jadi kuncinya itu di situ. Jadi bisa kita cross check, bisa kita evaluasi. Kok pekerjaan saya kok nggak selesai ya? Pekerjaan saya kok amburadul. Pekerjaan saya kok tidak sesuai dengan tujuannya. Ini kita tarik ke belakang. Bisa jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu kita lupa dengan kewajiban Allah ya. Maka bisa jadi ketika hak Allah belum diberikan ya kepada kita, bisa jadi karena kewajiban yang belum kita lakukan. Kemudian yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Jadi maksiat itu, maka di dalam hadis ketika orang berbuat maksiat itu ada nuktoh, ada titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia berbuat jelek 1, titik 1, berbuat jelek 2, 3, 4, 5 sampai 100, titiknya ada 100. Kalau hati itu sudah ada titik hitam, maksiat dan dosa, bisa jadi hatinya akan tertutup. Kalau orang hatinya sudah tertutup, nuraninya sudah tidak berjalan, maka sesungguhnya kemaksiatan itu akan mudah datang dan biasanya sulit untuk menerima kebenaran. Kemudian yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Ya. Menurut survei, berbagai penyakit fisik yang dialami manusia di dunia ini itu ada keterkaitannya dengan hati, ada keterkaitan dengan rohani. Ya. Ini pelajaran ya bagi kita semuanya ya, bahwa kemaksiatan dan dosa itu akan melemahkan hati dan badan kita. Kalau hatinya lemah, maka dia tidak bersemangat dalam taat sama Allah. Kalau fisik lemah, hatinya masih kuat, dia masih mampu untuk taat sama Allah. Sakit misalnya, dia dekat terus sama Allah, tetap dia sholat ya. Nah, tetapi kalau sudah hatinya lemah, badannya lemah, ya habislah ya seseorang itu. 8, maksiat menghalangi ketaatan. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, idza lam tusgil nafsaka bil haq, ya, kalau kita tidak menyibukkan dalam kebaikan, maka setan akan menyibukkan dalam kemaksiatan. Maka dosa dan maksiat itu bisa menghalangi ketaatan sama Allah ya. Maka ada orang yang berbuat tidak baik ya, maksiat,
biasanya dia akan melakukan maksiat-maksiat selanjutnya. Ya. Maka di situ perlu dia harus berhenti taubat sama Allah. Yang ke-9, kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Misteri umur ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, karena misteri harusnya bagaimana umur yang ada dalam yang kita diberikan oleh Allah ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah umur yang berkah. Ya. Kita minta umur yang panjang, kalau tidak berkah tidak ada manfaatnya. Maka kita boleh berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku. Boleh kita berdoa seperti itu karena kita tidak tahu umur kita berapa. Tetapi harus kita ikuti dengan umur yang panjang ini, aku bisa taat sama Engkau ya Allah. Aku bisa berbuat baik, mengajak orang lain dalam kebaikan. Yang ke-10, kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Ini minimal. Jadi kalau ada kemaksiatan misalnya dosa fitnah, maka kalau kita tidak berhenti ya dengan dosa fitnah ini, dia akan melahirkan fitnah yang semisalnya, itu minimal, bahkan fitnah yang lebih besar lagi. Ya, jadi hati-hati dengan dosa dan maksiat itu. Ya, misalnya kita misalnya dalam keluarga saja ya. Kita mencela anak kita misalnya. Kalau kita tidak berhenti mencela, ya maka akan terus dilakukan seperti itu. Bahkan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau dosa, maksiat sudah menjadi kebiasaan, berarti kehidupannya diliputi dengan dosa-dosa. Ya. Yang ke-11, kemaksiatan melemahkan jiwa. Ya. Jadi mengapa jiwa ini ya? Jiwa ini kalau kita melihat ya para nabi dan rasul, para sahabat itu tetap tegar di dalam jalan dakwah, tetap tegar ketika dihina, diejek, itu karena mereka menjaga yang namanya jangankan kemaksiatan dosa, hal-hal yang tidak berguna saja mereka jaga. Kita bayangkan ya, ini boleh nggak dalam hukum Islam, bukan dosa, tetapi mereka menjaga. Jangan sampai ini dilakukan, walaupun diperbolehkan bisa jadi ini tidak bermanfaat, dia tinggalkan, ya. Sehingga mereka kuat jiwanya. Kemudian yang ke-12, maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Ya, tadi ada hubungannya dengan kalau hati itu ditutupi dengan nuqtoh, dengan titik hitam perbuatan dosa dan maksiat, maka sulit hatinya ya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan orang yang hatinya tertutup dan diisi dengan suatu yang dosa, itu pikirannya maupun perbuatannya mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat. Yang ke-13, maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba, ya, hina di dunia dan hina di akhirat. Ya. Yang ke-14, maksiat menyebabkan kesialan. Jadi istilah sial ini sebetulnya dalam hidup ada. Sial itu kerugian sebetulnya ya. Kerugian tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang ke-15, maksiat mewariskan kehinaan. Ya, hampir mirip tadi ya. Yang ke-16, maksiat merusak akal. Kemudian yang ke-17, maksiat mengunci mengunci mati hati pelakunya, ya, tertutup hatinya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu ya. Maksiat mendatangkan laknat. Nah, ini tadi laknat Allah yang diberikan kepada kaum ya, itu sudah banyak ya, dan digambarkan dalam Al-Qur'an dan dikisahkan dalam sejarah-sejarah kehidupan manusia. Ini menjadi perhatian bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu lindungi kita semuanya dari laknat-laknat Allah mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Kemudian 19, maksiat menjadi penyebab terhalangnya doa Rasul dan para malaikat. Para Rasul, para malaikat itu juga berdoa kepada Allah. Dan doa-doa mereka ini diperuntukkan oleh orang-orang yang solih.
Ya. Sebagaimana kalau yang bersolawat ya, innallaha yusholluna 'alan nabi, ya sesungguhnya Allah itu juga bersolawat, ya. Para malaikat bersolawat, orang-orang beriman bersolawat, ya. Kemudian yang ke-20, hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Ya, kita berlindung kepada Allah agar Allah tidak memberikan hukuman, ya sebagaimana hukuman-hukuman yang diberikan oleh umat-umat terdahulu. Ya. Yang ke-21 sampai 25 saja ya, ada 50 soalnya. Maksiat menjadi penyebab kerusakan. Ya, jadi maksiat, dosa itu menyebabkan kerusakan. Kerusakan rohani, kerusakan jasmani, bahkan kerusakan harta benda, ya. Tidak sedikit orang punya harta benda tetapi tidak dibelanjakan di jalan Allah, tetapi malah mengarahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. 22 maksiat, 21, 20 berapa tadi? 22 sekarang. Maksiat mematikan kecemburuan hati. Jadi orang solih, orang beriman itu harus punya rasa cemburu, Bapak Ibu. Cemburu ketika ada saudaranya dihina, saudaranya disiksa, itu harusnya kita perhatian, ya, karena itu perbuatan yang maksiat, ya. Kemudian maksiat menghilangkan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, ya. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, apalagi malu itu kan ada dua, ya. Malu yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah malu berbuat apa? Kalau ketaatan boleh malu tidak kita? Nah, ini adalah malu berbuat kemaksiatan. Harusnya kita malu untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Berbuat dosa harusnya malu. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kok tidak malu, yang dipertanyakan adalah imannya, hati nuraninya kemana, ya. Kalau orang tidak punya rasa malu, ya, maka dia akan berbuat sesukanya, sesuai dengan keinginan-keinginannya. Dan perbuatan malu, ya, yang diperbolehkan, ya, tadi adalah perbuatan yang itu maksiat, kita harus malu. Tetapi kalau ketaatan, harusnya kita tidak boleh malu, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, mengajak kebaikan, harusnya kita tidak malu. Kita jadi pionirnya, menjadi contoh, ya. Kemudian yang terakhir, melemahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan, orang yang banyak berbuat dosa maksiat itu lupa ingat sama Allah, mengagungkan Allah, ya. Bertasbih kepada Allah. Maka jarang kita dengar orang yang berbuat maksiat dan dosa itu kok menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, itu enggak ada, ya. Habis menghina misalnya. Habis menghina, kalau dia taubat enggak apa-apa, ya. Orang berbuat maksiat, misalnya orang mencuri, pas ngambil bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, itu enggak, itu ya. Dia akan lupa dengan Allah, ya. Kalau dia ingat sama Allah itu enggak akan jadi mencuri, ya. Pulang dari masjid, wah ini kok ada sandal yang bagus ini, ya. Wah, ini bismillah. Ini lebih baik ini kelihatannya ini. Bawa pulang, ya. Ya, ini jadi lupa dengan Allah, ingat sama Allah, mengagungkan Allah, lupa. Karena apa? Karena dosa dan maksiatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa dampak, ya, cukup banyak, ya. Dalam kitab Ada wa Dawa itu ada sekitar 50, ya, dampak negatif dari maksiat dan dosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita
ketika melakukan sesuatu kita harus yang pertama niat. Ya, kita niatkan melakukan sesuatu baik perkataan perbuatan itu kita niatkan karena Allah. Ya, karena itu akan menjaga, niat ini akan menjaga kita, akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berniat karena Allah, maka otomatis adalah yang kita lakukan itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sehingga ketika kita niat karena Allah, itu menjadi modal penggerak hati kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dan ketika kita melakukan perkataan atau perbuatan, kita dihadapkan dengan dosa dan maksiat, kita harus berhati-hati. Warning, ya, berhati-hati. Bahasa Al-Qur'annya wahadzir, ya, berhati-hati, waspada. Mengapa? Karena dosa dan maksiat ini bisa menjerumuskan kita, bisa mencelakakan kita, bisa merugikan kita, dan kita berada dalam kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka kita harus berhati-hati, kita stop, kita meminimalisir, kita kurangi. Kalau dosa itu segini, kita kurangi, turun. Karena ada orang yang berbuat maksiat, polanya macam-macam. Berbuat maksiat, ada yang langsung turun ke bawah tobatnya. Ada yang turunnya pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan tapi kadang-kadang naik lagi. Sudah mau tobat, wah, Pak Eneng bolone ada temannya naik lagi. Ya. Dia untuk mencapai tobat itu dia harus berjuang luar biasa, ya. Tapi ada orang yang istilahnya sekarang banyak ya, orang-orang yang hijrah, ya. Orang-orang yang hijrah. Dulu nggak pakai jilbab misalnya, artis-artis udah total. Tapi ada juga artis yang ya saya pakai jilbabnya nanti pas sinetronnya nuansanya religi misalnya. Kalau pas nggak religi ya buka lagi. Nah itu kayak gitu polanya. Jadi ada yang total ya tobatnya, tetapi ada yang juga berlahan-lahan. Ya, berlahan-lahan tidak masalah, yang terpenting kita mengacu kepada tobat kepada Allah, ya. Tetapi kalau kita tidak pernah ya udah di atas maksiat tapi kok tetap mempertahankan bahkan naik, nah itu harus berhati-hati. Ya, karena yakinlah dosa dan maksiat itu akan mengantarkan kita kepada kemudorotan, kerugian tidak saja di dunia ini tetapi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha untuk menghadirkan dalam hidup kita untuk terus berbuat kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak mudah, kebaikan itu banyak ujiannya, tapi yakinlah kalau kita niatkan karena Allah, Allah lah yang akan memudahkan segala urusan kita. Dan yakinlah bahwa ketakwaan adalah kunci kesuksesan seseorang. Yakinlah bahwa sholat akan menjadikan kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Dan begitu juga amal-amal solih yang lainnya akan mengantarkan kepada kita semuanya kepada keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dan kita juga dilindungi oleh Allah dari segala fitnah-fitnah dunia, dan kita semuanya diselamatkan dan kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.